saya akan melakukan wawancara terkait tugas proyek Bahasa Indonesia tentang Bahasa Indonesia membangun karakter bangsa. Sebelumnya perkenalkan dulu, di samping saya Laili Ilman Widuri. Saat ini saya menjadi tenaga pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita simak. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih peran bahasa Indonesia secara bermasyarakat? Oke, peran bahasa Indonesia tentunya menjadi bahasa persatuan ya. Jadi kita hidup di masyarakat yang beragam. Jadi peran bahasa Indonesia ini ya sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi tentunya dengan masyarakat yang berlatar belakang suku budaya yang berbeda-beda, bahasa yang sangat-sangat beragam di semua daerah di wilayah Indonesia terutama. Dengan bahasa Indonesia kita bisa menjalin komunikasi dengan pemahaman yang sama. Nah, lalu bagaimana sih cara penerapan atau penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan mahasiswa, khususnya di Universitas Jember sendiri? Ya, untuk penggunaan bahasa Indonesia tentunya sebagai mahasiswa yang bergerak atau yang berada di lingkungan akademis ya tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar ya. Jadi penggunaan bahasa formal ketika di kegiatan pembelajaran atau ketika berkomunikasi dengan dosen atau berkomunikasi di forum akademis, presentasi maupun mengerjakan tugas itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya dalam konteks ragam apa bahasa ilmiah biasanya digunakan? Kalau penggunaan bahasa ilmiah tentunya di ranah akademis, ketika kita mengerjakan tugas membuat karya ilmiah, kemudian ketika ada conference ilmiah atau ada seminar, workshop, kolokium, penggunaan bahasa ilmiah ya harus digunakan ketika berada di forum-forum formal dan ilmiah seperti itu. Dan menggunakan bahasa selain ilmiah ya penggunaan bahasa baku, penggunaan bahasa yang sesuai dengan ejaan ya, yang itu yang harus digunakan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda sendiri, mengapa keefektifan bahasa Indonesia dalam lisan maupun tulisan itu sangat penting? Berikan sedikit contohnya. Ya tentunya keefektifan itu kan memudahkan untuk menerima informasi, tujuannya ada bahasa disampaikan ya, itu kan untuk memberikan informasi baru. Kalau penggunaan bahasanya tidak efektif, bertele-tele, terjadi pengulang-ulangan begitu ya, tentunya komunikasinya ya tidak akan berjalan lancar atau informasi itu tidak akan bisa sampai dengan baik seperti itu. Kalaupun sampai dengan baik ya ada banyak hal yang memungkinkan terjadinya miskomunikasi atau ketidakselarasan dalam komunikasi. Jadi penggunaan bahasa yang efektif, efisien itu sangat-sangat perlu ya untuk ranah di akademis ya. Oke, lalu untuk teknik membaca seperti apa yang efektif untuk memahami struktur ilmiah secara mendalam? Teknik membaca kita bisa menggunakan beberapa teknik. Kalau untuk membaca reference gitu misalnya bisa menggunakan teknik membaca cepat atau skimming ya. Tetapi untuk hal tertentu ya, kajian tertentu misalnya kita mempelajari suatu topik atau suatu artikel yang dimana kita harus mengulas tugas itu atau bahan itu, referensi itu ya harus membaca detail ya, tidak boleh skimming. Tapi kalau kita mau mendapatkan referensi dalam waktu yang singkat dengan referensi sebanyak-banyaknya ya teknik skimming itu sangat diperlukan untuk membaca. Oke, lanjut untuk pertanyaan terakhir. Menurut Anda, mengapa kesantunan berdiskusi itu penting dalam forum ilmiah? Oke, santun itu menjadi suatu hal yang terkait sama etika, kemudian terkait sama integritas seseorang. Jadi gambaran diri seseorang itu ditunjukkan dari bagaimana dia bersikap.
Nah, sehingga kalau seseorang itu santun ya, itu pasti akan menunjukkan bahwa orang ini memiliki atau memegang teguh nilai etika yang harus dijalankan. Otomatis itu akan berpengaruh ke kinerjanya atau ke integritas profesinya maupun dia sebagai mahasiswa ya, itu akan terlihat dalam kehidupan sehari-harinya, terimplementasi ya, dalam kehidupannya. Oke, sudah cukup diskusi kita kali ini. Terima kasih atas wawasan yang telah diberikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan Ibu Laili sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ada 6 pertanyaan, apakah Mas yang berkenan? Nah, untuk yang pertanyaan pertama itu bagaimana peran bahasa Indonesia secara bermasyarakat? Kalau menurut saya peran bahasa Indonesia di dalam masyarakat itu adalah penting ya. Jadi kan Indonesia ini kan banyak budayanya. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai pemersatu dan sebagai alat komunikasi. Jadi misalkan dari masyarakat dari budaya yang berbeda, ketika bermasyarakat itu pasti menggunakan bahasa yang sama sehingga bisa saling mudah mengerti gitu. Di konteks dalam pendidikan juga ada misalnya seperti di rumah sakit, bahasa Indonesia pasti kan selalu dipakai untuk memahami apa dua pihak. Nah, lalu yang kedua, bagaimana cara penerapan atau penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan mahasiswa? Kalau menurut saya di lingkungan mahasiswa itu sederhana sih. Misalnya itu kita membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah bahasa Indonesia seperti ejaan yang benar, dan untuk seperti konteks di presentasi karya tulis ilmiah itu pasti kan bahasanya pasti harus yang benar sesuai ejaan bahasa Indonesia gitu. Dan hari ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumbernya adalah teman saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Abdur Altama Putra. Saya dari Fakultas FKIP dan saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana peran bahasa Indonesia secara masyarakat menurut Anda? Jadi menurut saya pribadi bahasa Indonesia kan suatu komponen yang sangat penting apalagi dalam masyarakat ya. Sebagaimana kan bahasa Indonesia itu sendiri adalah suatu alat komunikasi yang menghubungkan antara rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan, bagaimana kita bisa istilahnya itu berinteraksi dengan satu dengan lainnya, itu bahasa Indonesia adalah aset yang sangat-sangat penting. Dan kan bahasa Indonesia ini sendiri kan terletak di negara Indonesia, which is gimana ya istilahnya, kayak tanpa ada bahasa Indonesia, negara Indonesia yang memiliki banyak sekali budaya, banyak kali ya istilahnya perbedaan, itu bisa disatukan lewat suatu bahasa ini, which is ya itu adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan berdua. Teknik membaca seperti apa yang efektif untuk memahami sumber ilmiah secara mendalam menurut Anda? Oke. Jadi sebenarnya untuk memahami suatu karya ilmiah, kita kan memerlukan berbagai teknik membaca ya kan. Nah, teknik-teknik ini sendiri ini digunakan sesuai dengan keperluannya kita. Kalau misalnya nih kita waktunya sangat sempit, sangat singkat, mungkin yang bisa kita lakukan kalau misalnya nih, di bawah 30 menit waktu yang kita punya untuk membaca, untuk memahami. Jadi kemungkinan besar itu teknik skimming yang kita hanya kayak sekilas membaca gambaran umumnya. Terus kalau misalnya punya lebih banyak waktu, kita bisa pakai teknik scanning. Jadi kita kayak cari kata-kata yang penting, kayak kunci kata. Jadi kita bisa kurang lebih memahami secara struktur kronologis gimana sih suatu karya ilmiah itu. Dan yang terakhir sih, yang paling penting nih, kalau misalnya kita punya tugas yang besar ini, kita dikasih waktu yang banyak, ya tahulah, sini kan kuliah ya kan. Nah, jadi yang paling penting itu kita membaca secara intensif. Tapi meskipun intensif, kita tetap masih perlu mencari intisari dari setiap paragraf atau teks yang kita cari. Meskipun kita baca secara mungkin berjam-jaman gitu loh ya. Jadi itu sih kurang lebih teknik-teknik membaca yang efektif. Baik ya, Mas Firman. Jadi itu saja untuk wawancara saya. Saya dari MKU Bahasa Indonesia kelas 80, Ahmad Zidan Ali. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri saya, nama saya Rafa Sadewa Hidup Putra dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan,
dari prodi pendidikan geografi. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana peran bahasa Indonesia secara bermasyarakat? Menurut saya, peran bahasa Indonesia dalam bermasyarakat itu sangat penting ya, karena dalam bermasyarakat, latar belakang masyarakat itu tidak hanya dalam satu keberagaman saja, melainkan bermacam-macam beragam yang ada di lingkungan kita. Apalagi kita kan negara Indonesia ya Mas. Negara Indonesia itu mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Oke. Jadi bahasa Indonesia penting untuk menjadikan alat nomor satu, alat bahasa untuk kita. Seperti itu. Baik. Ya, pertanyaan kedua itu bagaimana penerapan atau penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan mahasiswa? Menurut saya cara untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar di lingkungan mahasiswa itu mungkin cara menggunakan semi formal ya Mas ya. Ya. Mungkin kita kan sebagai orang yang berintegritas tinggi, jadi kan kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan semena-mena. Apalagi kan kita diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sebisa mungkin kita harus mengimplementasikannya dengan cara yang baik dan benar juga. Baik. Dan yang ketiga ini Mas, dalam konteks ragam apa bahasa ilmiah biasanya digunakan? Kalau ragam ilmiah biasanya itu menurut saya ya Iya. digunakan dalam mungkin beberapa tulisan-tulisan seperti artikel, jurnal, mungkin penulisan ilmiah, itu menggunakan tulisan ilmiah itu sendiri Mas. Baik, baik. Dan pertanyaan yang keempat ini Mas, menurut Anda mengapa keefektifan kebahasaan dalam lisan maupun tulisan itu sangat penting? Serta berikan contohnya Mas. Menurut saya tentang keefektifan Iya, kebahasaan dalam lisan maupun tulisan. keefektifan dari lisan maupun tulisan menurut saya itu sangat penting sekali agar dari pembicara dan pendengar juga saling mengerti ya Mas. Keefektifan dari tulisan dan lisan itu sendiri itu harus diucapkan dan dituliskan secara singkat dan jelas agar seperti yang saya bilang tadi, si pendengar dan si pembaca itu saling paham lah Mas terhadap apa yang disampaikan, seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang kelima Mas. Teknik membaca seperti apa yang efektif untuk memahami sumber ilmiah secara mendalam? Bisa dijawab Mas. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat sulit ya Mas. Soalnya dari saya pribadi sendiri untuk memahami penulisan ilmiah itu menurut saya pembacaannya itu harus dengan teliti ya Mas. Secara dengan teliti juga menurut saya kita harus membaca lalu memahami dari penulisan ilmiah itu sendiri. Saya seperti itu Mas. Jadi perlu dipahami dulu. Harus Mas, agar Oke. kita paham tentang apa yang akan kita baca dalam penulisan ilmiah tersebut. Pertanyaan yang terakhir Mas. Menurut Masnya, mengapa kesantunan berdiskusi penting dalam forum ilmiah? Kesantunan berdiskusi. Itu mengapa sangat penting dalam forum ilmiah ini? Dalam berdiskusi ya Ya. Mas ya. Menurut saya itu penting seperti yang saya jelaskan soal yang penyampaian secara lisan dan tulisan itu agar para pembaca itu saling memahami gitu Mas. Udah ya? Ya, makasih Mas. Mungkin ini saja dari hasil wawancara saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bagaimana bahasa Indonesia yang mempengaruhi identitas budaya Anda? Bahasa Indonesia mempengaruhi budaya saya itu cukup mempengaruhi karena untuk mempromosikan budaya saya sendiri budaya Jawa bisa untuk mempengaruhi budaya Jawa karena mungkin orang luar ingin mengetahui budaya Jawa
maka harus memakai bahasa Indonesia agar kita bisa mengenalkan budaya Jawa tersebut. Apakah bahasa Indonesia berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Jika iya, bagaimana? Iya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa karena bahasa Indonesia kan bahasa resmi Indonesia untuk menyatukan dari seluruh elemen di Indonesia, contohnya bahasa dari Sumatera dan juga Jawa. Di Pulau Jawa kan berbeda, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia cukup untuk mempersatukan kesatuan bangsa itu. Yang nomor 4, Mas. Apa pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial ini? Pendapatku di bahasa Indonesia saat ini kan rata-rata Gen Z ini memakai bahasa Indonesia yang bahasa bukan baku, bahasa baru seperti saya menjadi aku, kan saya baku dan aku tidak baku. Jadi penggunaan bahasa Indonesia di media sosial itu tetap berlaku dan sesuai dengan penggunaannya. Yang lanjut, bagaimana bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini? Bahasa Indonesia dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ini mungkin dimulai dari pihak guru tersebut, seperti guru pendidikan bahasa Indonesia itu bisa memberikan pelajaran bagaimana bahasa Indonesia dengan baik dan benar memakai ejaan yang disempurnakan. Lanjut, pertanyaan yang keenam, apa peran bahasa Indonesia dalam mempromosikan kebudayaan di Indonesia ini? Peran bahasa Indonesia dalam mempromosikan budaya di Indonesia ini kan cukup penting ya, apalagi jika mempromosikan contohnya di budaya Sunda, itu nggak mungkin dong memakai bahasa Sunda langsung, dan mereka mempromosikannya pakai bahasa Indonesia. Yang ketujuh, bagaimana bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan lingkungan ini? Oke, untuk pertanyaan ini mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mencoba dilakukan melalui kampanye-kampanye, bisa kampanye melalui Instagram pun kampanye langsung terjun ke lapangan. Apa pendapat Anda tentang pentingnya mempelajari bahasa Indonesia bagi generasi muda ini, yaitu generasi Z? Bagiku untuk Gen Z ini penting, apalagi bahasa Indonesia ini kan sudah mulai dikenal oleh dunia ya, dan juga masuk ke bahasa dunia. Jadi bagiku penting untuk belajar bahasa Indonesia karena agar bisa berkomunikasi dengan orang luar Jawa terutama, ataupun dengan Madura dan Jawa pun kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia ini dapat membantu meningkatkan kerjasama internasional ini? Kan apa perlunya bahasa ini harus bekerja sama dengan negara-negara lain gitu. Oke, saat ini kan bahasa Indonesia sudah diakui oleh dunia ya, dan masuk ke 10 bahasa yang bisa digunakan untuk hubungan internasional. Jadi mungkin pada saat rapat PBB itu ada beberapa momen dari presiden ataupun perwakilan Bapak, dari Bapak, tapi di sini saya akan mempertanyakan, menurut Bapak, bagaimana peran bahasa Indonesia secara bermasyarakat? Peran bahasa Indonesia secara bermasyarakat? Ya, peran bahasa Indonesia secara penting dong, kan itu kan connecting ini ya, masyarakat Indonesia yang berbagai latar belakang suku dan bahasa ya. Itu sih paling penting sih, menghubungkan lah ya. Jadi penting banget. Jadi penting banget bahasa Indonesia. Penting dong, kan ini bahasa persatuan. Terus yang kedua, menurut Bapak, bagaimana cara penerapan atau penggunaan bahasa Indonesia ini yang baik dan benar di lingkungan mahasiswa? pertamanya melalui pendidikan jelas saya. Satu, melalui pendidikan. Kedua, melalui forum-forum informal yang bisa dilakukan di luar institusi pendidikan. Misalkan kalau misalnya nongkrong itu kan di UNED segala sebagai contoh, itu kan banyak ya mahasiswa dari luar Jawa juga. Ya, artinya kan bahasa Indonesia tetap harus diterapkan. Gitu sih. Yang ketiga, dalam konteks ragam apa bahasa ilmiah biasanya digunakan? Gimana? Bahasa ilmiah? Iya, dalam konteks ragam apa bahasa ilmiah biasanya digunakan? Bahasa ilmiah digunakan untuk misalkan dalam kegiatan akademik. Misalkan kalian lagi UTS, misalkan survei artikel dan sebagainya, itu satu. Kedua, ya kalau misalkan kalian tertarik
publis jurnal misalkan, itu salah satu untuk penerapan untuk penggunaan bahasa Indonesia secara akademik ya. Itu sih. Yang keempat, menurut Bapak, mengapa keefektifan kebahasaan tulisan maupun tulisan itu sangat penting dan berikan contohnya? Kenapa sangat penting ya? Karena biar lebih jelas saja. Karena pesan yang disampaikan itu kan harus apa ya istilahnya ya, singkat padat jelas ya. Jadi itu sih kenapa penting. Sebagai contoh misalkan kita mau ngomong sesimpel berargumen terkait masalah pendidikan yang tidak merata, itu kita tidak bilang bahwa ada ketidakmerataan dalam pendidikan di masyarakat Jember atau di Kabupaten Jember, kan itu kan jelaskan. Yang kelima yaitu teknik membaca seperti apa yang efektif untuk memahami sumber ilmiah secara mendalam. Teknik membaca secara efektif ya. Pertama assessment dulu atau di review dulu ya. Dilihat secara cepat nggak masalah untuk menemukan kata kunci satu itu. Kemudian kedua temukan atau argumen utamanya. Setelah temu argumen utama baru kalian cari terkait dengan supporting argumennya atau argumen pendukungnya gitu. Untuk yang terakhir, menurut Bapak sendiri, mengapa kesantunan berdiskusi dalam konteks ilmiah itu sangat penting? Kesantunan yang seperti apa yang kesantunan yang dimaksud? Itu. Oke, kesantunan kenapa penting? Karena kan sebenarnya itu bukan kesantunan menurut saya, tapi intensi dari ketika kita berbicara. Orang kan kadang tahu ya, ini orang intensinya itu baik atau enggak. Nah, yang paling penting sebenarnya di atas dari kesantunan adalah intensi. Ketika sedang berdiskusi itu dia tuh pengen cuma sekedar nyerang atau dia benar-benar pengen menyampaikan argumennya secara baik gitu. Kan itu kan dua hal yang berbeda. Ketika intensinya jelek, pasti sesantun apapun itu pun juga tetap bakalan menyinggung pada akhirnya. Karena kan sambut-sambut juga kadang malah jadi satir gitu kan. Jadi itu kan bisa menyinggung. Makanya kembali sangat penting untuk memahami intensinya seperti itu. Gitu sih. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas seperti di Oke, sama-sama. Semangat ya kalian ya. Ya.